Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Mas AWS. Kali ini kita akan membahas tentang part 2 dari video sebelumnya yang part 1 ya. Di video sebelumnya kami memberi judul penjelasan praktis atau penjelasan praktis rumus Excel if or dan if and part 1. Nah, yang ini kami memberi judul penjelasan praktis rumus Excel if or dan if and part 2. Jadi kalau yang part 1 tentang if saja, yang part 2 tentang if or. Sekali lagi, karena sebenarnya ini adalah rumus yang sangat familiar, banyak sekali teman-teman sudah tahu dan sudah pakai, tetapi tidak ada salahnya kita sama-sama belajar lagi. Kami akan berusaha memberikan penjelasan sepraktis mungkin, sesederhana mungkin, seenak dicerna mungkin ya. Dan ini juga adalah jawaban dari salah satu komentar di salah satu video di channel saya yang request tentang penjelasan rumus if or, dan if and. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Jadi ini saya sudah sediakan rumus seperti ini. Intinya untuk rumus if or adalah kita mencari dari logika 2 atau lebih, salah satu yang memenuhi logika tersebut akan menghasilkan apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk pertama kali kita bahas dengan contoh memakai logika 2 ya. Jadi misalnya gini, kita memberi keterangan ini misalnya contohnya masuk atau tidak masuk gitu ya. Yang masuk misalnya kita cari yang berasal dari Surabaya atau pria. Sekali lagi, berasal dari Surabaya atau pria gitu ya. Jadi kalau dia berasal dari Surabaya, dia masuk walaupun wanita. Kalau dia pria, dia juga masuk walaupun tidak dari Surabaya. Yang tidak masuk adalah ketika bukan Surabaya dan bukan pria. Kira-kira seperti itu. Mari kita perhatikan sama-sama. Mari kita mulai menulis rumusnya. Sama dengan if, kemudian or. Di sini sudah diberi keterangan oleh MS Excel. Di sini ada logical 1 dan logical 2. Jadi logika satunya kita masukkan misalnya jika D3 sama dengan Surabaya. Kemudian logika 2, E3 dalam hal ini jenis kelamin adalah pria. Setelah itu, setelah semua logika yang kita butuhkan dirasa sudah cukup, maka kita tutup dengan tutup kurung. Kemudian titik koma akan menghasilkan apa jika salah satu dari logika ini terpenuhi, yaitu kotanya Surabaya atau jenis kelaminnya pria. Sekali lagi atau ya, salah satu terpenuhi. Misalnya di sini masuk. Jika tidak, menghasilkan kata misalnya tidak masuk. Kalau sudah, kita enter. Ini seperti yang kemarin kita bahas ya. Ini koreksi otomatis dari Excel terjadi karena kita belum atau kurang atau kelebihan memberikan kurung tutup. Kita bisa langsung pilih yes. Hasilnya tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Karena logika yang kita pasang di sini adalah kotanya dari Surabaya atau jenis kelaminnya pria. Ini kotanya tidak masuk, jenis kelamin juga tidak masuk. Maka dia menghasilkan keterangan tidak masuk. Mari coba kita copy ke bawah. Oke. Kita perhatikan yang masuk adalah jika kotanya Surabaya dan jenis kelaminnya pria. Misalnya Surabaya tetapi jenis kelaminnya bukan pria, dia tetap masuk. Kebetulan di sini tidak ada contohnya. Coba kita ganti yang ini wanita. Dia tetap masuk ya. Karena salah satu logika terpenuhi. Sekali lagi, salah satu logika terpenuhi. Surabaya atau pria. Jadi kalau dari kota Surabaya, walaupun wanita, dia akan tetap menghasilkan masuk. Dan juga kalau jenis kelaminnya pria, walaupun bukan berasal dari Surabaya, tetap masuk. Jadi untuk yang Surabaya tapi bukan pria, contohnya ini ya, saya kasih fill warna kuning, salah satu contohnya. Kemudian yang pria tetapi bukan dari Surabaya, ini contohnya, karena berasal dari Jakarta. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Untuk if or adalah rumus untuk memasukkan
logika dua atau lebih di mana salah satu logikanya terpenuhi. Dalam contoh ini tadi Surabaya atau pria. Menghasilkan apa? Dalam contoh ini kita bikin menghasilkan kata masuk. Jika tidak terpenuhi dua-duanya, maka menghasilkan kata tidak masuk. Seperti itu kira-kira penjelasan sederhana tentang if or memakai dua logika. Sekarang coba kita memakai if or untuk memakai lebih dari dua logika ya. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, misalnya sekarang kita pasang persyaratannya supaya menghasilkan kata masuk. Misalnya harus dari Jakarta misalnya. Salah satu ya, Jakarta atau pria misalnya, atau nilai lebih dari katakan 70 misalnya. Jadi ini logika yang nanti kita pasang. Saya kasih fill warna. Oke, ini supaya lebih gampang dilihat ya. Oke. Jadi sekali lagi, logika yang akan kita masukkan adalah berasal dari kota Jakarta atau jenis kelaminnya pria atau nilainya di atas 70. Mari kita masukkan rumusnya. Mari kita perhatikan bersama-sama teman-teman ya. Sama dengan if, kemudian or, buka kurung, logika 1, jadi kota Jakarta. Harus ada tanda petiknya ya, karena ini bukan angka. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Nanti link video ada di atas ya. Kemudian logika kedua adalah jenis kelaminnya pria. Kemudian logika ketiga nilai ada di F3 ya. F3 lebih dari 70. Seperti dibahas di video sebelumnya, kalau kita menuliskan logika angka tidak perlu tanda petik. Oke. Setelah semua logika dirasa cukup dimasukkan, dalam contoh ini logika 1 Jakarta, logika 2 pria, logika ketiga nilainya di atas 70. Setelah dirasa cukup, kita tutup dengan tutup kurung. Kemudian titik koma menghasilkan kata misalnya seperti tadi, masuk. Jika tidak terpenuhi, artinya satu pun tidak ada yang terpenuhi dari tiga kemungkinan itu, akan menghasilkan kata misalnya tidak masuk. Oke, setelah itu kita enter, kembali koreksi otomatis, kita langsung enter atau kita pilih yes. Oke. Kenapa dia menghasilkan kata masuk? Di sini logika pertama sudah terpenuhi, kotanya Jakarta. Oke. Walaupun logika kedua tidak terpenuhi, di sini kan logika yang kita masukkan logika kedua pria. Sini ya, pria. Kemudian logika ketiganya di atas 70. Tidak masuk juga nilainya karena nilainya cuma 65. Tetapi logika pertama sudah masuk, maka dia menghasilkan kata masuk. Coba kita copy ke bawah. Oke. Ini semuanya masuk karena salah satu logikanya pasti terpenuhi. Coba sekarang kita merubah data sumbernya. Misalnya dia bukan dari Jakarta, bukan pria, dan nilainya di bawah sama dengan 70. Misalnya kita cari yang wanita dulu. Oke, ini wanita dari Bandung. Jadi logika pertama tidak terpenuhi. Saya coba sorot dulu ya, pakai warna kuning. Oke. Di baris ketiga ini logika pertama tidak terpenuhi, Jakarta, karena kotanya Bandung. Logika kedua juga tidak terpenuhi, pria, karena jenis kelaminnya wanita. Logika ketiga yang terpenuhi, nilainya di atas 70, maka menghasilkan kata masuk. Coba kalau nilainya kita ganti misalnya 65. Seperti teman-teman perhatikan, akan menghasilkan tidak masuk. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini tadi semuanya masuk karena kebetulan salah satu logikanya terpenuhi. Coba misalnya kita ganti lagi. Di sini saya coba sorot lagi ya. Oke. Di sini menghasilkan masuk karena logika pertama tidak terpenuhi ya. Jakartanya tidak terpenuhi karena kotanya Surabaya. Kemudian logika keduanya yang terpenuhi karena di sini pria. Logika ketiga tidak terpenuhi karena nilainya 55. Padahal yang kita pasang tadi nilainya di atas 70. Dia terpenuhi di logika kedua.
Coba logika kedua kita ganti wanita misalnya, otomatis menghasilkan kata tidak masuk ya. Jadi untuk rumus if or ini dari 2 atau lebih logika yang kita masukkan, salah satu saja terpenuhi, dia akan menghasilkan hasil yang kita inginkan, dalam hal ini kata masuk. Nanti di part 3 yang kita membahas if and akan kelihatan sekali bedanya. Kalau if or, salah satu dari beberapa logika yang kita pasang harus terpenuhi. Kalau if and, semuanya harus terpenuhi. Nanti kita akan bahas insya Allah di part 3. Jadi yang ini yang part 2, lanjutan dari part 1 yang hanya membahas if. Kali ini kita membahas if or. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, penjelasan sederhana tentang rumus Excel if or ya. Sekali lagi, ini lanjutan dari video sebelumnya part 1, dan setelah ini akan ada video yang part 3 yang membahas tentang if and. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang bekerja atau bertugas untuk pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel, tiap hari atau sering berkecimpung dengan itu. Mudah-mudahan bermanfaat video sederhana ini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, kemudian subscribe dan share ke teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang lain yang juga berkutat dengan pekerjaan seperti ini. Jika teman-teman ingin meninggalkan komentar, silahkan tinggalkan komentar secara bijak. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya. Salam